Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channelku Komoditi, channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Piner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda Pi kita informasinya masih info tanggal 8 Juli kemarin ya teman-teman. Dan sekarang sudah tanggal 10 Juli ya teman-teman ya. Dimana informasi beberapa hari yang lalu ini membahas tentang update PF Studio AI. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang informasi update PF Studio AI ini, kalian bisa klik aja di bagian Learn More ya. Dan kalian bisa cek juga di bagian PF Studio, di mana rekan-rekan PNR bisa membuat aplikasi di PF Studio ya dengan menggunakan bantuan AI dari Pi Network. Silakan teman-teman pioner coba ya dan telusuri. Oke, di sini ada informasi sah simbol ikonik Pi Network legal di Amerika. Pi Network berhasil meraih lisensi merek dagang dari United States Patent and Trademark Office atau USPTO. Ini adalah badan resmi yang mengatur paten dan merek dagang di Amerika Serikat. Lisensi merek dagang ini adalah tonggak sejarah penting bagi Pi Network. Dengan nomor seri 977628884, aplikasi yang diajukan oleh Pi Community Company ini menandakan Pi Network kini diakui secara hukum di salah satu negara dengan regulasi kripto yang paling ketat di dunia. Lisensi ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan bukti nyata bahwa Pi Network serius dalam membangun ekosistem blockchain yang legal, aman, dan berkelanjutan. Merek dagang yang berhasil didaftarkan mencakup beberapa sektor strategis seperti kelas 009, perangkat lunak komputer berbasis blockchain. Kemudian kelas 036, layanan keuangan berbasis aset digital. Kemudian kelas 042, pengembangan teknologi dan layanan IT berbasis blockchain. Kemudian resmi dilindungi secara hukum. Kemudian simbol Pi berwarna kuning dalam lingkaran ungu yang menjadi ciri khas Pi Network ini resmi terdaftar sebagai merek dagang di Amerika Serikat. Ini artinya tidak ada pihak lain yang boleh meniru atau menyalahgunakan logo tersebut untuk kepentingan komersial. Lisensi ini semakin memperkuat kepercayaan komunitas global terhadap Pi Network. Berbeda dengan mata uang kripto lainnya yang berfokus pada trading atau investasi. Bitcoin dirancang sebagai alat pembayaran yang mudah digunakan dalam transaksi sehari-hari. Dengan komunitas global yang besar, Pi Network punya misi besar untuk yang pertama, menyediakan alternatif pembayaran digital yang murah dan cepat. Kemudian memudahkan transaksi mikro tanpa biaya yang mahal. Dan yang selanjutnya membangun ekosistem digital yang inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan. Kemudian jalan bagi adopsi massal Picoin. Dengan dukungan legal dari USPTO, Picoin semakin siap untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari, seperti membayar makanan, transportasi, atau kebutuhan lainnya langsung dari aplikasi Pi Network. Ini adalah langkah besar menuju adopsi massal Picoin di seluruh dunia. Banyak analis yang berpendapat bahwa Pi Network tidak bersaing dengan Bitcoin dalam hal kapitalisasi pasar, melainkan dari sisi fungsi praktis dan adopsi massal. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia termasuk di Indonesia, Pi Network perlahan tapi pasti mendekati era mainnet yang sepenuhnya terbuka. Jika kamu belum punya akun Pi Network, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergabung. Kamu bisa mulai mining Picoin hanya dengan bermodalkan smartphone dan koneksi internet. Ingat, mereka yang bergabung lebih awal biasanya akan merasakan dampak positif yang lebih besar di masa depan. Kemudian potensi kenaikan harga Picoin. Listing di bursa besar. Pencatatan resmi Picoin di bursa besar akan meningkatkan eksposur dan volume perdagangan secara signifikan. Hal ini biasanya diikuti oleh lonjakan harga karena masuknya investor institusional dan retail yang lebih luas.
Kemudian kemitraan dengan ekonomi real. Pi Network berambisi membangun ekosistem yang menghubungkan dunia digital dengan aktivitas ekonomi nyata. Penggunaan Picoin untuk transaksi di berbagai negara seperti Asia Tenggara, Cina, dan Nigeria menjadi contoh awal. Kemitraan strategis dengan perusahaan fintech, retail, dan logistik akan memperkuat utilitas koin dan mendorong permintaan. Kemudian mekanisme kelangkaan. Pi menerapkan mekanisme halving yang mengurangi imbalan penambangan seiring bertambahnya pengguna. Jika juga mengadopsi pembakaran token, pasokan Pi akan berkurang sehingga meningkatkan kelangkaan dan potensi kenaikan harga.